Alhamdulillah wa innal hamdalillah usolli wasallimu ala rasulillah wa ala ali sayyid ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Jamaah rahimakumullah, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita selalu bersyukur dan bersyukur pada Allah. Kenapa kalimat ini yang selalu kita utamakan? Karena kita salah satu di antara syarat mutlak para hamba-hamba Allah yang diterima oleh Allah adalah para hamba yang selalu merasa bersyukur karena merasa diberi, merasa bersyukur karena merasa dihidupkan, merasa bersyukur karena merasa ditolong, merasa bersyukur itu karena merasa diadakan. Segala kemampuan daya upaya itu adalah karena diadakan, maka seluruhnya kita hilangkan pengakuan, maka dari menghilangnya pengakuan itu mutlak yang ada pada diri kita sebenarnya adalah pertolongan Allah. Bahkan bukan sampai di situ, bahwa kita merasa ditolong oleh Allah, segala sesuatu yang ada pada diri kita itu karena diadakan. Berarti sebenarnya yang mengadakan kita dan menjadikan kita ada adalah Allah. Yang menjadikan kita ada itu bukan kita. Yang menjadikan kita ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu merasa ada, nggak boleh. Merasa ada itu dari sifat yang tersembunyi sampai sifat yang nampak. Sifat yang tersembunyi apa? Ya merasa ada, merasa bisa, merasa mampu, merasa berharga, merasa terhormat, itu Pak ya. Segala sesuatu itu hilangkan semua. Kalau begitu jasad kita pun sebenarnya adanya itu bukan diadakan kita. Sebenarnya jasad kita pun tidak ada, karena yang layak menerima dan memiliki sifat ada itu adalah Allah dengan sifat wujud. Wujud itu kan artinya apa? Ada. Jadi ada itu adalah karena yang memiliki sifat ada itu bukan kita. Jadi sebenarnya kita tuh tidak ada. Kenapa kita ada? Karena kita ini saking nampaknya sifat adanya Allah, maka kita kebawa adanya gitu loh Pak. Saking kuatnya sifat adanya Allah, maka langit dan bumi ini ada. Jadi semua itu ada karena kebawa dengan sifat yang maha ada. Adapun sifat yang maha ada adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu Pak ya. Makanya syukur ini salah satu di antara kalimat ketika manusia sudah bisa, ketika manusia sudah belajar, ketika manusia sudah diberikan kemampuan sama Allah dengan kalimat syukur yang sebenarnya ya. Ini bukan syukur decoration only nih. Bukan syukur cuma penghias lipstick ataupun penghias bibir belaka. Bukan kata-kata. Jadi makna syukur di sini itu adalah makna syukur yang lebih mendalam. Orang yang merasakan syukur yang mendalam, makin lama makin betul, makin lama makin terasa, makin lama makin pasrah, makin lama makin tidak berdaya, makin lama makin tidak ada. Gitu Pak. Nah, kita ini ke arah sana sangat kuat, belum bisanya. Kenapa? Karena kita itu salah satu yang menjadikan penghalangnya, karena kita itu masih senang dengan sifat yang masih ada. Adanya bisa, adanya harta, adanya sehat, adanya kuat, adanya pengakuan, adanya kekuatan, adanya kelebihan yang ada pada diri kita. Ternyata yang menjadikan maksiat manusia kepada Allah, tidak selalu kita harus menyakiti orang. Tidak selalu kita merugikan orang. Tidak selalu kita senantiasa katakanlah menyakitkan orang. Tidak. Sebenarnya ketika kita diam, ketika pada diri kita saja, ketika kita senantiasa berpikir, banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah setiap waktu. Contoh, kata Allah kan, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat pada Allah. Tapi nampaknya ketika kita di dalam sholat, mohon maaf, ingat Allahnya sedikit, ingat lain Allahnya lebih banyak. Bahkan ada dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tuh nggak punya hubungan kita dengan Allah. Ada yang kayak gitu. Ketika manusia mengalami seperti itu tandanya berarti sholatnya dosa. Ini sholat hakikat Pak. Kalau menurut syariat benar. Sholat menurut syariat itu kan yang penting satu, badannya, pakaiannya bersih dan tidak kena najis alias suci. Satu. Yang kedua, wudunya tartib, gitu ya, dengan bacaan. Terus yang kemudian mereka setelah wudunya benar, kemudian mereka sholat. Ya, antara syarat dan rukunnya itu benar, sujud dan rukunnya itu benar, itu baru bagus lahiriah.
batinnya belum sholat. Astagfirullah. Ya, batinnya belum sholat. Tapi kalau Bapak belajar zikir, insya Allah bisa. Dikit-dikit Pak, bisa. Kenapa? Karena yang membuka bisanya sholat batinnya itu adalah pintunya zikir. Jadi yang membuka sholat batinnya itu dengan zikir nggak bisa. Dan itu pun harus guru. Kalau nggak ada guru juga nggak bisa. Nah, ketika kita sholat lahir tadi sudah ruku dan sujud kaifah, semua gerakan, bacanya fasih dan sebagainya. Tapi maaf punten, hatinya kurang nyandar dengan Allah. Ya kan, hatinya tidak ada komunikasi dengan Allah, hatinya itu tidak merasa ditatap oleh Allah, hatinya pun tidak merasa adanya Allah. Yang ada itu cuma bacaan, rokaat, gerakan, takbir sampai salam, udah beres. Itu lahiriah. Sekarang kita masuk kepada sholatnya batiniyah. Sholat yang disebut dengan batiniyah itu antara lahirnya dia sholat, antara lahirnya itu dia gerak, lahiriahnya itu sujud ruku, tapi batinnya itu tidak ngurusin bacaan, ya, kolbunya itu tidak ngurusin rokaat, gitu. Dan batin ataupun kolbunya itu pun juga tidak pernah terpengaruh dengan, katakanlah, dengan gerakan, dengan sujud, tidak. Kalau gitu apa tugasnya kolbu ini, hati ini? Tugasnya kolbu itu sesuai dengan perintah Allah, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kita itu banyak ingatnya kepada rokaat. Kita dalam sholat itu ingatnya kepada bacaan. Jadi bukan kepada yang memerintahkan kita sholat, adapun yang memerintahkan kita sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Allah berbahagia. Nah makanya kalau disinggung kata Quran, fawailul lil musallin, neraka wail buat orang yang sholat. Astagfirullah. Alladzina hum bi sholatihim sahun. Dalam sholatnya itu mereka dalam keadaan lalai. Lalai. Siapa yang lalai itu? Itu tadi. Lalai juga kan ada terbagi dua ya. Ada lalai kepada waktunya, sisa. Jadi sholatnya itu tidak konsekuen. Ya kadang-kadang sholat juga pakai bajunya seadanya. Mohon maaf nih Pak. Makanya sholat yang paling bagus itu di masjid bagi laki-laki. Kenapa di masjid? Kalau di masjid itu satu, secara syariat pakaian juga akan lebih rapi. Tapi kalau sholat di rumah punten. Kadang-kadang kita pakai kaos oblong, ya Pak ya. Terus sudah begitu pakai pecinya semaunya, kalau ketemu, kalau nggak ada namanya buru-buru. Yang ketiga ada tulisan lagi di kaosnya. Apa tulisannya? Ini dia angker bir. Astagfirullah. Coba Pak. Artinya apa? Seperti itu sholat kita, di depan orang itu bisa rapi, tapi justru ketika sholat sendirian itu semaunya. Ketika kita sholat berjamaah, bacaannya juga dipilih. Yang bagus, yang panjang. Tapi ketika kita sholat sendirian, dipilih yang paling terpendek. Kenapa masalahnya? Ada beda antara ketika kita sholat jamaah dengan sendirian, karena ketika sendirian itu, yakni kita dipilih dengan cocoknya hawa nafsu. Udah kulhu aja dah main atau enak. Ya kan? Itulah hebatnya. Jadi ternyata kita ini untuk maksiat, untuk dosa, untuk salah, dan untuk lupa pada Allah, gak mesti kita menyakiti orang lain dulu. Ternyata kita pun dalam keseharian ini ternyata banyak dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terasa. Kita rahmatullah. Apa salah satunya? Lalai dalam sholat itu. Ya sholat kita itu, ya kadang-kadang mohon maaf sisa waktu. Itu lahiriah. Itu lahiriah Pak. Nah, yang justru yang lalai batiniyah, sholatnya yang batiniyah, hakikat daripada sholat, itu jauh lebih banyak kita tinggalkan. Seharusnya ketika kita mulai takbir itu kalimat Allahu Akbar. Artinya kita tahu Allah itu maha besar. Tapi ketika kita sholat kalimat dengan Allahu Akbar, kebesaran Allah itu gak nempel dengan kita. Kenapa kebesaran Allah tidak nempel, tidak menyatu dengan kita? Ketika kita Allahu Akbar. Satu jawabannya, karena kita tuh masih ada yang membesarkan selain Allah. Apa di antara yang paling terbesar? Duit. Pokoknya ada duit, tenang. Kalau nggak ada duit, kalah. Itu kalah kita. Kita kalau udah dapat pekerjaan, tenang. Kalau nggak punya pekerjaan, ya itu.
Kita itu kalau misalkan di ATM itu ada duitnya banyak cukup baru kita tenang. Kalau ATM kita habis, gelisah. Jadi kelihatan kalau kita berpisah dengan makhluk itu gelisah. Kalau kita senantiasa kurangnya ataupun tidak memiliki yang sifatnya makhluk itu kita gelisah. Tapi justru kita ketika hati tidak memiliki Allah, hampir biasa-biasa saja. Makanya kita dari pagi ke pagi lagi, mohon maaf, sibuk sih sibuk, aktivitasnya tidak kurang, tapi ternyata dalamnya kosong. Kalbaitil hari, kata Rasulullah itu, banyak pribadi manusia itu seperti rumah kosong. Ada rumahnya tapi nggak ada penghuninya. Kenapa sebut rumah kosong? Bedanya rumah kosong dengan rumah yang diisi, satu tidak terpelihara. Begitu juga tubuh kita. Kalau dalamnya, kalau batiniahnya tidak terpelihara hubungan kita dengan Allah, itulah seperti rumah kosong. Serem. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa Pak kita membahas tentang masalah tidak sholat, sah dan sebagainya? Kita tidak bicara tentang masalah itu bukan artinya tidak bicara. Kita bagaimana kita menaikkan pemahaman bahwa sholat kita itu menjadikan sholat yang hakikat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa dan bagaimana sholat yang hakikat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang kita sedang bahas. Belajar kita untuk tidak dalam sholat itu terlalu banyak yang dipikirkan, yang masuk atau yang diingat itu kecuali ya qalbunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ya Rabb, batinnya mungkin berkata, tapi mulutnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah, 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 itu bacaan qalbu, Pak. Kalau bacaan batinnya lain, bacaan lisan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Qalbunya Allah, Allah, Allah. Emang bisa Pak? Mulut baca ayat sementara hatinya itu bisa Pak. Saya mencoba bisa. Kalau ini saya ini qalbu hati saya jalan, nanti lisan berhenti. Itu namanya orang sedang belajar, prosesnya begitu Pak. Nggak langsung bisa, betul. Maka ketika kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maknanya ketika itu yang kita lakukan bukan bukan sekedar lahiriah yang bergerak, bukan hanya lahiriah yang bekerja, bukan hanya kita menghitung rakaat, bukan kita cuma sekedar menyiapkan bacaan. Kenapa? Kalau ekstrimnya Pak, orang yang sholat itu nggak ingat Allah, itu musyrik. Bukan musyrik, dosa. Ini sholat hakikat kita banyak yang batal Pak. Kenapa? Karena kata Allah, aqimis sholat al-dzikri, dirikanlah sholat, ingat Allah. Kita ini kan ingatnya bacaan, ingatnya marokaat. Bahkan kita sebagai orang awam lain lagi, urusan-urusan di luar aja masuk dalam sholat. Pokoknya semua yang hilang aja, lagi sholat ketemu semua. Ya Pak ya, misalkan katakanlah ini kunci motor, kunci mobil di mana? Iya, Allahu Akbar di kantong. Itu kan baru ingat. Termasuk daripada kembalian. Tadi perasaan beli ini, beli itu, di mana kembalinya? Allahu Akbar. Iya, di sini gini. Ketemu dan sebagainya. Nah ini, kita ini makanya sholat lahiriah kita ini dalam rangka meningkatkan menjadi sholat batiniyah. Masya Allah. Gitu ya Pak ya. Nah sekarang bagaimana untuk menuju ke sana? Nggak gampang. Betul. Sangat tidak mudah untuk menuju ke sana. Makanya di sini diterangkan dalam rangka menuju ke sana itu, ini kan kita membereskan batiniyah Pak. Ini kan kita sedang menata kolbu. Kalau dalam bahasa hadisnya itu tazkiyatul qalbi. Kita sedang memanage kolbu kita ini Pak. Kenapa? Kita udah tua Pak. Kita ini masih tua, lama-lama kita itu sudah terpedaya, lama-lama kemudian kita katakanlah jangan sampai nanti udah tua masih belum bisa sholat. Jadi sholat yang kita lakukan itu cuma gerakan dan jumlah dan bacaan. Adapun kolbunya meleng kita, meleng. Makanya kalau sholat itu salah satu untuk latihan itu yang kita baca, yang kita tahu, yang kita baca, yang kita hafal. Jangan ketika kita sholat itu bacaannya yang lagi dilatih sama kita, lagi ngapal.
Jangan sampai ketika kita sholat itu jangan bacaan yang lagi dihafal sama kita, yang udah hafal aja. Makanya ketika Allahu Akbar kabiro sampai selesai, Bismillahirrahmanirrahim. Qalbunya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tenang. Satu Fatihah udah Bapak hafal, ya. Terus ayat setelah Fatihah yang Bapak hafal. Boleh Sabbihis, boleh. Alam Nasroh, boleh. Wadduha, boleh. Apa yang Bapak hafal. Atau surat-surat yang lain apa. Yang penting jangan mengacaukan ketika Bapak baca Al-Quran, ketika sholat baca ayat, kolbunya itu tetap tentram. Gitu Pak. Baik, sekarang kita latih Pak ya. Latih apa ya? Gimana ya? Latihnya begini. Jadi kolbunya Allah, 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 Allah. Sekarang kita baca Fatihah Pak. Misalkan kalimatnya Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar kabiro, kita baca Fatihah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tetap ini tugasnya. Kira-kira gampang atau susah? Susah banget. Susah. Nah ini selama ini berarti kita belum sholat secara hakikat. Astagfirullah. Mudah-mudahan dimaafin Allah Pak ya. Dari situ aja kita sudah tahu diri sekarang. Astagfirullah. Boro-boro kita akan jadi layak masuk surga Gusti. Sholat saya aja masih kayak gini. Astagfirullah. Apalagi sholat itu kita membawa benci. Kesel. Jadi Allahu Akbar. Kesel banget itu semua orang itu. Kenapa kok gitu-gitu amat urusan tuh kayak gitu. Masuk. Apa ya? Nah artinya berarti sholat kita ini mohon maaf. Si jauh. Misalkan katakan lagi Allahu Akbar. Ada yang lewat tuh masuk. Tok 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 tok. Orang nggak tahu diri. Waktunya sholat. Ya ada selalu. Ada lagi tuh Allahu Akbar sholat. Ada motor drone. Orang nggak hidup gitu ya. Itu dalam sholat masih dengki, masih benci. Ayo belajar Pak, belajar. Nggak belajar ya nggak bisa Pak. Ayo belajar Pak, belajar. Itu ya salah satunya ketika kita sedang sholat, belajar. Allah, Allah, Allah. Ada yang mengatakan Allahu, Allah, Allahu, Allah. Boleh? Ya, yang pendek aja. Allah, Allah, Allah. Ini di hati Pak. Nah sekarang begini, kalau Bapak diam bisa, ya. Sok kita belajar di hati, mulai 1, 2, 3. Allah, 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 Allah. Baik. Mulai bisa ya, alhamdulillah. Kalau dicampur sama yang lain nggak terhalang kita. Lalu bagaimana supaya kita kan katakanlah Allah itu bersemayam, dimaknakan baru, ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Engkau membisahkan hamba bisa sholat subuh. Bukan hamba karena pintar, bukan hamba karena sehat. Bukan hamba karena kuat, bukan karena hamba hebat. Seluruh ini adalah pemberian anugerah Engkau. Terima kasih ya Allah, 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 Allah. Sampai sujud. Sujud yang kita lakukan, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu mulut. Tapi hati bukan baca itu. Allah, 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 ya Rabb. Terima kasih kami bisa Engkau sujudkan. Bentuk kepasrahan sang hamba yang rendah, yang kecil, yang tak berdaya, yang tidak memiliki apa-apa.
Hari ini hamba bersujud kepadamu ya Allah. Engkau yang layak, yang patut kami sembah. Kami yang patut senantiasa berserah hanya kepadamu ya Rabbana, yang memiliki segala langit dan bumi, kekuatan dan kekuasaan dalam genggamanmu. Maafkan kami ya Allah, agar kami selalu terjaga, terpelihara dalam sujudmu ya Allah. Jadi sujudnya enggak meleng. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Allah itu yang sami, yang maha mendengar. Alhamidah, yakni segala pujian. Ya Rabbana, mohon maaf kalau kami kadang minta pengakuan. Ya Allah, mohon maaf kadang-kadang kami minta dianggap. Ya Allah, kadang-kadang kami masih butuh pujian manusia, pengakuan manusia. Ya Allah, kadang-kadang kami senantiasa mengecilkan orang lain, menganggap orang lain itu bodoh karena kami merasa pintar, menganggap orang lain itu adalah bodoh karena kami pintar, menganggap orang lain itu miskin karena kami kaya, menganggap orang lain itu rendah karena kami merasa punya pendidikan dan sebagainya. Ya Rabb, semua itu bukan milik kami, punya Engkau ya Allah. Jangankan semua yang ada, termasuk diri kami pun adalah milik Allah. Malu ya Allah kalau hamba maksiat, malu ya Allah kalau hamba melakukan sesuatu yang bukan karena perintahmu. Maafin ya Allah. Jadi dari situlah hatinya bergerak, kalbunya ingat Allah, terus kemudian berserah dirinya kuat dengan Allah. Jadi bisa jadi Pak, yang kayak gitu sholatnya ketemu dengan Tuhannya. Jadi sujudnya berjumpa dengan Tuhannya. Selama ini ketika kita sholat itu nggak ketemu Pak. Gitu Pak, nggak berjumpa. Nah, yang kayak gitu otomatis kalau kita gerakan sholat kemudian kolbunya kita latih terus, itu peluang-peluang iblis untuk mengacaukan kita sholat itu mulai dia terbebani. Ini mohon maaf Pak, saya menerangkan seperti ini, nafsu Bapak marahnya luar biasa. Kalau Bapak bisa apa yang tadi yang kita sama-sama kita kaji, itu tempatnya kekuatan bersarangnya nafsu pada diri kita, dia akan tersingkir. Kenapa tersingkir? Satu jawabannya, karena dia selama ini menguasai kita. Makanya ciri daripada kita menguasai itu gampang. Iblis menguasai kita ya salah satunya adalah dia kita ini gampang dibawa sama dia. Ketika suruh marah gampang, ketika kita suruh katakan malas gampang. Jadi kita ini watak nafsunya itu lebih kuat. Kenapa masalahnya? Karena kekuatan nafsunya bersarang pada diri kita. Astagfirullahaladzim. Jadi disinilah kita sadar bahwa ternyata maksiat yang kita lakukan itu tidak mesti menunggu kita harus merugikan orang, memukul orang, menjewer orang, menendang orang, ataupun dengan kata-kata kita menyakitkan pada orang. Kenapa? Karena justru dengan diri kita sendiri saja, kelalaian kita lupa dengan Allah itu udah dosa sebenarnya. Nah, kan kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tiadalah yang Allah perintahkan itu kepada kalian illa kecuali liya'budullah, agar menyembah kepada Allah. Kalau manusia dalam makna syariat liya'budullah, menyembah kepada Allah, ya orang itu cukup. Ya udahlah, penting sholat, udah zakat, udah syahadat, ya syahadat, sholat, zakat, ya kemudian puasa, kemudian haji. Udah saya kerjakan sampai haji, udah selesai. Mungkin orang syariat ya ketika belajar begitu ya udah benar. Tapi ternyata semua ketika dia syahadatnya tidak merasa ya kan hadirnya Allah, ketika sholatnya tidak merasa hadirnya Allah, kemudian zakatnya sampai kepada puasanya tidak merasa kita dekat dengan Allah, sampai hajinya pun tidak merasa berjumpa dengan Allah. Boleh jadi semua yang kita lakukan itu tidak akan merasakan al-halawatul iman. Manisnya semua yang kita kerjakan itu tidak ada. Yang ada itu masih beban, masih berat, masih sayang, masih nyaah, masih khawatir, masih takut, masih takut-takut semua seperti itu. Mudah-mudahan kita ini, sekarang ini kita sedang belajar bagaimana caranya memanage kolbu kita ini menjadi sesuatu kolbu yang mutmainnah Pak, yang tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita ya Allah. Gitu ya Pak ya, Insya Allah. Kenapa? Karena kolbu kita ini selama ini ya mohon maaf, bersandingnya dengan nafsu. Apa salah satunya? Kita ini masih tiap hari itu masih ada rasa dengki, kita tuh masih ada ujub, kita itu masih ada pamer, kita tuh masih ada semua sifat-sifat itu. Ya, makanya kita pengen belajar jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu di antaranya. Baik.
Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Watrukil mubahati talaban litarakiyal maqamatil aliyati. Qala Sayyidil Al-Mustafa rahimahullahu ta'ala, la yasikhul murid qadamun. Watruk dan tinggalkanlah al-mubahah, perkara-perkara yang mengganggu kalian untuk menuju kepada Allah, talaban sebagai murid. Terus litarakiyal maqamatil aliyati, untuk ataupun agar supaya al-maqamat mendikikan kedudukan al-aliyati yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya salah satu di antara yang membuat manusia itu diangkat makomnya kedudukan oleh Allah, yang meninggalkan semua al-mubahah yang sifatnya itu yang tidak menjadikan dukungan manusia menuju kepada Allah. Nah, di sini diterangkan apa tuh sifat-sifat itu yang senantiasa katakan tidak mendukung ya, atau menjatuhkan dirinya kepada makin jauhnya dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada terangkan salah satu di antaranya adalah yakni arya, ya, pamer, ya. Terus kemudian di sini juga ada diterangkan yakni salah satu di antaranya adalah ini min kulli ghairil halal, sesuatu yang kita pakai, yang kita makan tanpa ada halalnya. Ini hati-hati itu Pak. Ya, makanan, minuman, pakaian yang kita kerjakan itu menghalangi kita untuk zikir pada Allah. Belajar dari sekarang. Maka salah satu menjadikan sesuatu itu adalah kan kehalalan. Ya, itu salah satunya kehalalan yang kita miliki. Kenapa? Karena halal itu, mohon maaf, apalagi sudah jadi darah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita ngambil barang orang yang bukan haknya, ya kan, tanpa izin, kemudian kita makan. Apa dimakan sama anak cucu? Aduh Gusti. Jangan Pak, jangan. Jangan jabrah, jangan gegabah. Apa sih? Jangan jabrah, jangan gegabah, jangan apa lagi? Ini sembrono. Jangan seenak dewe. Kan gitu, itu bahasa Inggrisnya. Itu ya. Jangan sembarangan. Awas Pak, mulai sekarang ini. Ya pepejeh banget. Hati-hati. Jangan jorok ya, jangan jorok gitu. Ini dari sekarang Pak. Insya Allah Pak, orang yang teliti mah rezeki mah pasti dikasih yang teliti. Kalau kita mencari rezeki yang halal, dikasih yang halal. Kalau kita masih senang dengan yang subhat, dikasih yang subhat. Dan hidup ini ketentuannya bukan kita. Hidup ini ada Allah, dan yang mengatur kita adalah hadrat Allah. Yakin Allah nanti akan memberikan sesuatu apa yang kita minta. Diberi sama Allah. Kalau kita ternyata katakanlah sesuatu yang sembrono, yang subhat dapatnya. Apalagi yang katakan yang haram, awas. Berebut ya, dan lain sebagainya, mengambil ya, terus dan lain sebagainya. Atau dalam sebuah pekerjaan mendapatkan rezeki, saling mencaci, hati-hati. Jadi keberkahannya itu otomatis bawa keluarga nggak ada. Nggak ada, hati-hati itu Pak. Saling mencaci, menjegal dan sebagainya. Sok sing damai Gusti minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Roh, saya bisakan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Sebutkan halalan thayyiban mubarakan. Thayyib itu apa? Caranya yang baik, menerima dengan baik. Jadi rizqon halalan thayyiban mubarakan. Nah, kalau udah thayyiban pasti mubarakan Pak. Karena dengan cara yang baik menjadikan sesuatu yang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian salah satu di antaranya hati-hati itu ya. Terus kemudian yang kedua di sini terangkan juga Kemudian yang berikutnya yaitu kita harus menjauhkan segala sesuatu yang apa ini namanya? Nah ini. Al-adha itu yang kata-kata yang menyakitkan. Hati-hati tuh Pak. Orang miskin, astagfirullah. Orang kampung, itu kan merendahkan. Kita kadang bercanda. Orang kampung, kemana aja? Jadi kita merendahkan seakan-akan orang kota, nggak boleh. Orang Baduy, orang miskin, astagfirullah. Itu nggak boleh tuh. Kata-kata al-adha yakni yang menyakitkan.
Hati-hati tuh Pak ya. Jadi rupanya orang bisa zikir itu bukan sekedar bisa zikir, jauhkan pribadi-pribadi yang merusak ketika kita ibadah. Iya itu tadi, sesuatu yang haram, yang jelas tidak halal haramnya. Makanya kan perkara itu, mohon maaf nih ya, sesuatu yang subhat, yang belum jelas halal dan haramnya. Apalagi jelas haramnya, ya nggak boleh. Kita cari yang halal itu ya. Nah, ini pemikiran nggak sama. Jangan pemikiran subhat, yang hal apa, yang haram. Begitu tingkah laku juga, bukan hanya makanan. Jauhkan itu semua. Aduh Pak, kalau begitu banyak banget, apa bisa? Bisa. Kenapa bisa? Nah ini nafsu kan muncul. Bakalan kamu bisa. Oh kayak gitu. Sekarang boro-boro, kan ada ucapan. Boro-boro cari rezeki yang halal. Apalagi itu. Yang haram juga susah. Ya kan? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu orang ngomong kayak itu udah kufur nikmat, dosa tuh Pak. Nggak percaya dengan Allah. Hati-hati. Boro-boro nyari yang halal, yang haram aja susah. Ah, itu kata-kata begitu, astagfirullahaladzim. Kufur itu, kufur nikmat. Jadi seakan-akan hidup itu nggak ada Allah yang ngatur diri kita dengan segala rezeki. Nggak boleh. Kemarin saya lagi tugas, sekarang kalau saya udah pensiun gimana? Istighfar buru-buru. Ya Rabb, kemarin juga yang menata rezeki hamba adalah Engkau ya Allah. Besok lusa juga ke depan tetap hamba yang akan mengatur. Maafkan ya Allah. Berikan kami kemampuan, di mana diri kita yang bisa bermanfaat, maslahat. Itu selalu kita jawab. Sesuatu yang muncul meragukan kalbu kita ini buru-buru jawab, jangan dibiarin Pak. Ya, wah nggak bisa itu kata saya. Wah nggak mungkin itu kata saya. Wah berat itu kata saya. Tapi kalau Engkau ya Rob, gitu Pak. Sesuatu yang kita misalkan berpikir, berkeinginan, berencana, ataupun kita katakanlah punya program, lantas kemudian ternyata ada sesuatu yang tidak mungkin, ya, maka buru-buru kita, jangan dibebankan pada diri kita, nggak kuat Pak, stres kita, nggak kuat, buru-buru kita kembali kepada Allah, nggak mungkin itu menurut saya, bagi Allah itu mungkin, nggak bisa itu menurut saya, Allah itu sangat bisa, yang tidak mampu ini tidak kuat dan berat itu menurut saya, tapi bagi Allah itu sangat mampu dan sangat ringan, ya Allah, gitu Pak. Ya Rob, kalau memang ini yang terbaik manfaat buat diri hamba, berikan buat diri kami ya Allah. Tapi kalau misalkan tidak manfaat masalah buat diri hamba, jauhkan ya Allah. Gitu. Jadi komunikasi yang menentukan kita bukan otak. Yang menentukan sesuatu bahwa kita ingin itu bukan rasio. Mohon maaf Pak, punten. Banyak ya, bukan banyak lah. Sering banget yang curhat dengan saya, ujung daripada perjuangan hidupnya itu jadi beban, jadi berat. Ada salah seorang manajer atau dia kepercayaan beberapa kayak seperti Indomaret itu, dia kan ambil target. Jadi ketika misalkan ada beberapa titik di kontainer harus mendapatkan nih, kalau nanti mendapatkan sekian target, maka dia akan naik lagi itu ya posisinya, kayak gitu. Nah itu orang mohon maaf Pak, mungkin sama Ustadz Hanifan gak pernah diajak ngaji mungkin itu. Ya kan? Terus akhirnya di penghujungnya ya sakit Pak. Ya sakit, kemudian mereka itu agak stres. Kenapa? Karena dia berpikir ada sesuatu yang belum sampai target dia. Jadi memaksakan kehendak. Gitu ya Pak ya. Ketika mereka punya keinginan, ketika mereka katakan menjalankan, ketika mereka ikhtiar, itu dengan Allahnya sandarannya kurang. Bahkan kalau menurut saya itu tidak membawa Allah. Itu tadi, ya Allah yang membisahkan. Ya Allah yang senantiasa memampukan, ya Allah yang bisa menyampaikan, ya Allah yang bisa mensukseskan, itu milik Engkau ya Allah. Andaikan memang tidak terjadi, itu yang terbaik. Jadi yang terbaik menurut Allahnya itu tidak dibawa, terbaik itu menurut nafsunya. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, stressing Pak, stressing. Jadi kurang sehat Pak, kurang sehat. Ini kan kasihan, tapi udah meninggal sekarang. Makanya hati-hati Pak, Bapak yang sedang tugas, Bapak yang sedang kemudian katakan aktivitas, ini jangan sampai ketika kita keluar dari pekerjaan yang ada, itu menjadi sesuatu yang beban. Jangan, biasa aja. Biasa aja. Biasa saja kita. Rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Beban hidup juga yang atur Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jangan kita, Pak. Makanya ini dari sekarang belajar. Ya kalbunya diisi. Kalau hati nggak dikenalkan sama Allah, kenalnya mah dunia, Pak.
Kan dua hal yang membuat manusia terperdaya. Ya kan dalam hadis ini terangkan, man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha ila ma hajara ilaih. Dua hal yang menggelincirkan kita, Pak. Yang pertama dunia. Oh, dunia tuh pengen apa aja. Pengen fulus, ya kan? Pengen rumah, pengen tanah, pengen kendaraan. Pengen apa aja banyak. Ini yang membuat kita terhalang. Bukan nggak boleh, silakan kejar. Tapi bukan untuk menghalangi, tapi jadi untuk menjadikan motivasi akhirat. Ya kan? Itu yang namanya supaya kita itu untuk modal ibadah. Itu satu. Nah yang kedua, Pak, ini yang paling berat lagi. Yang menguasai manusia nih. Dunia aja kita, mohon maaf, sudah berat. Ada orang yang, mohon maaf ya, dia aktivitasnya di keagamaan, mohon maaf, ngurusin umroh lah, haji kayak apa. Tapi motivasi terbesarnya bukan untuk memudahkan ibadah. Motivasi terbesarnya itu adalah yang dia lihat duitnya berapa. Mohon maaf, bukan saya menyinggung, silakan saja. Tapi jangan hati kita jangan hati kita menduduki bahwa niat terkuatnya itu karena fulus, intinya begitu. Sama orang yang ngurusin Baznas kayak apa? Itu ketika mereka katakan di Baznas, karena melihat uangnya, bukan lihat manfaatnya, ini juga sama maksiat. Jadi ketika mereka yang namanya ngurusin agama, awas. Ini gak gampang juga, Pak. Gak gampang, siapapun. Nah termasuk para mubalik, ya Pak ya, para mubalik. Mereka ya tidak boleh karena sesuatu. Ya untuk pribadinya, yang ngurusin para guru, para kiainya itu jamaahnya. Gitu Pak. Masa tahun berganti, ya kan? Tahun berganti, kok itunya nggak ganti-ganti? Tahunnya semakin meningkat, kok itu nggak meningkat-ningkat? Itu jamaah urusannya. Itu pengurus DKM bagian. Ya Pak ya, kemarin tahun 2023, terus ke 2024, terus sekarang 2025. Besok Desember, Januari berarti 2020. Masa kalau bulannya, tahunnya aja nambah, maka masalahnya kagak usah nambah. Nah ibaratnya begitu. Nah ini tapi bukan hak saya, nggak boleh nanti mengkotori cita-cita. Ini kan kita sedang memurnikan masuk kepada alam uluhiyah. Kita masuk kepada alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Dalam rangka kita untuk benar-benar mengetahui tentang hadrat Allah pada kalbu kita. Gitu ya Pak ya. Ini hati-hati nih Pak. Nah tadi yang saya katakan, ada seseorang posisinya bagus dalam sebuah usaha, terus kemudian targetnya ini, rupanya tidak tercapai, stres. Nggak boleh gitu. Nggak boleh Pak, nggak boleh gitu. Kalau kita membawa Allah, ya kemarin juga ya saya digerakkan oleh Allah, hari ini juga rezeki saya juga dikendalikan oleh Allah, nanti juga Allah akan cukup. Yang penting apa? Kapasitas saya diberikan ikhtiar ya Allah. Udah gitu aja. Nggak boleh membeda-bedakan, dulu mas saya dapatnya segini, sekarang segini. Nggak usah. Allah juga mau tahu, mungkin nanti pengeluarannya lebih kecil lagi. Ya, Bapak nggak dikasih uang banyak seperti dulu, tapi Bapak dikasih sehat oleh Allah. Oh, Bapak nggak mendapatkan income penghasilan lebih banyak dari dulu, tapi anak-anak kita soleh-soleha. Oh, seneng nggak Pak? Masya Allah. Jadi kita ini mata kita itu cuma duit, rezeki itu. Maka ada orang mengatakan ketika misalkan duitnya rezeki saya lagi seret, ya Pak ya, itu ngomong kayak gitu nggak boleh Pak, jadi doa. Nggak boleh Pak. Susah banget ya, jangan. Lagi sepi, nggak boleh. Apalagi ngomongnya di tempat dagang, itu jadi doa. Nggak boleh. Bahasanya paling bagus, lagi bagus ini ya sekarang usaha. Badan sakit, alhamdulillah saya dikasih nikmat sama Allah. Husnuzonnya baik sangka dengan Allah terkuat. Orang kalau gitu, dikasih sakit aja dibilang lagi nikmat, ya kan? Usaha lagi ambles aja dibilang ini lagi bagus. Husnudzon dengan Allah. Nggak boleh kita ikutin, susah banget. Susah jadinya. Nggak mungkin, apalagi nggak mungkin, ya nggak mungkin pisan. Hati-hati. Dunia tuh kan memang begini Pak, ke atas ke bawah. Mungkin sekarang kita lagi kondisi ke bawah, siapa tahu kenapa di bawah itu karena kita mau ditaikan. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu Pak. Ayo kita jangan terjebak dengan kalau susah kayak apa kita menengutnya. Kalau kita muda kalau kita lagi seneng
kelihatan mukanya. Biasa aja datar Pak kita. Ya Allah, bukan kesenangan dunia yang kami harapkan. Memang kami butuh untuk dunia, tapi kami bukan segalanya dunia ini ya Allah. Ketika kami diberikan sulit, ya Allah ya Rabbana, silakan sulit untuk mendidik hamba. Satu, mungkin biar hamba menjerit kepada Engkau ya Allah. Kan itu Pak. Jadi ketika Allah berikan sulit, itu biar menjerit dengan Allah. Tapi menjeritnya batin, bukan menjerit lahiriah. Kalau menjerit lahiriah itu teriak, itu namanya orang gila itu. Menjerit pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, gak bakal mampu kami tanpa ditolong. Ya Allah, gak mungkin kami mampu tanpa pertolongan. Ya Rabb, gak mungkin kami bisa menerima lapangnya jiwa hati kalau tanpa dengan Engkau. Ya Rabb, dampingi kami ya Allah, bimbing hamba ya Rabb, tuntun hamba ya Allah. Karena hamba tidak punya kekuatan yang bisa bersandar. Ilmu hamba, mohon maaf, dengan ilmu kadang-kadang orang tidak jadi sabar. Dengan ilmu kadang-kadang orang itu tidak kuat nahan amarah. Punya ilmu tapi justru mereka nggak jadi contoh. Hamba ini nggak punya apa-apa ya Rob, kalau bukan pertolongan Engkau ya Allah. Nah itu Pak. Jadi justru kendaraan-kendaraan masalah hidup ini menjadi kendaraan kita naik tangganya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Pak. Insya Allah nanti Bapak diberikan pilihan tenang, diberi tentram, diberi yakin, diberi pasrah, tetap berjuang, tetap tersenyum. Insya Allah diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Itu harapan kita Pak. Ya Pak ya, mudah-mudahan diberikan. Nah, salah satu diantaranya supaya kita menuju ke sana, selain kita belajar zikir, selain kita belajar hari ini dan yang akan datang, belajar menjauhi sesuatu yang bukan perintah Allah. Itu tadi, sesuatu yang halal kita cari. Ya, yang kedua, kita jangan sampai ucapan kata-kata kita itu mengecewakan, menyakitkan, atau membuat orang itu jatuh mentalnya. Iya kan? Saya kan pernah ya, mohon maaf ya mungkin ini, ya ketika saya berobat kepada salah satu dokter, dokter baru ketemu ya tidak dipegang, tidak apa, komunikasi, sakit apa Pak, begini-gini. Oh kalau ini mah lama ini lama sembuhnya. Orang itu nggak boleh. Apalagi dokter harus membangkitkan sesuatu yang jadi motivasi. Akhirnya saya pindah Pak ke dokter yang lain. Beda banget. Apa Bapak yang ini? Oh lihat ini. Oh ini insya Allah Pak. Masalah. Sama diketok. Baru dia punya kesimpulan. Setelah saya lihat, oh iya. Mohon maaf ya, akidahnya beda. Pantas akidahnya beda. Nah kita pun jadi dokter di keluarga Pak. Bukan yang menjatuhkan seseorang jadi pesimis. Apalagi orang yang adu pada kita, mohon maaf ya, udah miskin, bodoh. Ada apa Pak, ada apa Bu, begini. Ayo semangat Bu. Yang penting Ibu belajar terus, Bapak berjuang terus, insya Allah pada waktunya juga Allah berikan rezeki. Ayo semangat. Iya Pak, saya begini tuh susah. Bapak susah? Iya. Susah kan ekonomi? Iya. Alhamdulillah Bapak kasih sehat. Oh iya ya. Sekarang Bapak dikasih duit. Bapak sekarang banyak. Tapi penyakit Bapak lebih mahal daripada duit, coba bahaya. Iya, kan banyak orang yang katakannya mengurusi pengen sehat itu habis hartanya. Pokoknya husnudzon pada Allah. Yang ngomong begitu tuh harus duluan. Bisa husnudzon. Yang menyampaikan itu mereka harus sudah punya. Ketika mereka menyampaikan sesuatu konsep yang bagus sementara dirinya belum masuk kelas itu, ya mohon maaf, itu sampai ke telinga, ya kan? Dari mulutnya sampai ke telinga. Tapi kalau kita sudah masuk di makom itu Pak, artinya kita pengen belajar di situ, artinya kita sudah mulai belajar tentang masalah itu, maka omongan nanti Bapak itu bukan dari mulut, tapi dari hati. Iya. Kenapa bedanya mulut dengan hati? Satu, kalau hati itu dengan sebuah kesadaran. Yang kedua, tidak ingin kelihatan bahwa kita bisa. Yang ketiga, biar apa, kita nggak ada niat supaya kita itu orang berjasa. Enggak. Semua dari hati itu, ya kan, sesuatu yang sadar hati maka masuk kepada rasa. Ya, ma kharaja minal fuad da'ulal fuad. Sesuatu yang keluar dari hati itu kan ikhlas Pak. Maka akan masuk diterima ke hatinya tuh nggak berat, nggak beban. Gitu ya Pak ya. Itu seperti itu. Nah kalau begitu supaya bisa begitu bagaimana? Nah kalau ngomong izin dulu ke Allah. Ya. Kalau Bapak bicara izin dulu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, mohon izin. Biasa gurunya dipatihahkan. Nanti ngocor tuh dari sini ngocor Fatihah. Oh, ya, bismillah. Sampaikan sama Allah. Kan banyak masyarakat itu yang ngeluh, yang ngadu, yang masalah. Sampaikan.
Ya, nah, ketika Bapak menyampaikan satu, tidak ingin dipandang saya itu bisa. Nggak boleh. Apalagi minta dibayar, jangan. Yang kedua, ketika kita menyampaikan itu, apapun yang kita sampaikan itu bukan untuk dia, kita masih butuh. Apalagi namanya nasihat. Jadi nasihat itu jangan melulu ke orang. Sebenarnya bukan Bapak doang, saya juga masih butuh. Sebenarnya bukan untuk perbaikannya, saya juga sama belum baik. Itu dalam hati, sampaikan sebisa yang kita sampaikan. Udah kita dakwah, Pak. Kadang-kadang justru dakwah lewat ngobrol pun satu orang lebih sukses daripada ceramah yang ribuan orang. Saudara-saudara, emang itu amplopnya gede pakai gitu, ya kan? Apalagi yang diundang tuh dari luar. Maka kadang-kadang sadasmat, kadang-kadang jadi koreksi semua masjid kita ini. Kalau kita mendatangkan acara dari mana-mana, amplopnya gede kan? Padahal dia cuma sekali datang kan? Iya kan? Ambil ya ini tenar karena wah sekarang lagi bokeh. Datang sekali datang 5 juta, betul atau tidak? Sementara yang menjaga akidah adalah ustadz-ustadz yang ada di sini. Yang menjaga, yang disebut dengan menjaga sholat 5 waktu kan orang-orang sini. Yang menjaga dengan bagaimana fikihnya kan orang-orang sini. Sementara justru ketika kita datang orang tua, kita hargai, kemudian kita kasih berkat, kita kasih tentengan, kita kasih apa, wah kayak apa. Justru mereka itu kadang-kadang seumur hidup cuma sekali datang ke sini. Justru yang tiap hari di sinilah mereka yang memelihara. Kenapa bukan itu yang lebih dimuliakan ketimbang daripada orang yang cuma sekali datang? Betul nggak Pak Rewe? Nah, iya. Udah ingetin aja, ingetin. Nggak usah dilanjutin, ingetin doang aja ya. Gitu. Nah itu hadirin rahmatullah berbahagia. Anak-anak kita tuh seperti itu, ya. Harusnya mau balik juga ngomong gitu. Saudara-saudara mohon maaf. Sehebat apapun saya hari ini, saya di sini cuma 1 kali. Sementara yang menguatkan menjaga akidah, apalagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk daripada ibadah berjamaah, saya yakin adalah ulama dan ustadz setempat. Gitu. Oleh karena itu jangan Anda berlebih ngasih amplop buat saya. Teng-tengan buat tangan buat saya. Berikan buat ustadz-ustadz kita yang justru mereka menjaga akidah ada sekalian di lingkungan ini. Setuju? Tapi mau baliknya nggak ada yang begitu Pak Omong. Nggak ada balik yang begitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya baik. Intinya bukan kita berebut berkat, bukan berkat itu. Iya. Jadi intinya yang kayak gitu itu adalah ya namanya betul ada beberapa kiai yang ngomong begitu ada sih kata gitu seperti itu. Kenapa? Karena ketenaran kemampuan yang mereka katakan diundang orang itu memang jadi kehidupan Pak, mohon maaf. Makanya ada mubalik yang menarget, itu ada. Nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak. Ya nggak boleh, tapi banyak juga yang enggak. Kalau saya datang, pengamanan pertama, saya dulu kan pernah tuh kontak orang sama, pernah manggil tapi nggak datang orangnya. Pada saat itu ya, dulu. Pengamanan pertama kalau datang, kami survei sekian juta. Terus nanti pengamanan sekian juta. Baru nanti penceramahnya sekian juta. Jadi ada 3 tahap. Kalau disurvei itu jadi nggak jadi bayar. Waduh kata saya mencari ilmu bukan cari tenar. Udah nggak jadi aja deh. Saya cari ulama-ulama yang berilmu, yang betul-betul bisa ngaji, benar-benar bisa baca kitab, bisa menerangkan Quran dan Sunnah. Udah itu yang saya cari kan itu. Ngapain yang bisa membongkar apalagi hatinya ketika mereka-mereka yang keras menjadi lembut, ketika hati-hati mereka yang katakanlah yang gelap jadi terang, ketika hati-hati mereka yang tidak pernah tertarik karena menjadi cinta terhadap kebaikan Allah, itu yang kita cari ulama itu. Yang kenapa? Itu benteng-benteng akidah kita. Apalagi kita ini bakal dituntun sakaratul maut, udah cari yang kayak gitu. Iya kan? Kan kita nggak tahu Pak, di antara jamaah kita ini siapa yang duluan meninggal. Apa bapak-bapak duluan, saya belakangan? Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan? Kapan duluannya? Ya gitu. Ya terserah Allah ya kan. Saya ngomong Pak. Itu ya kembali pada Allah. Mudah-mudahan apapun siapapun kita yang dipanggil oleh Allah, yang terpenting kita berserah diri pada Allah. Ya Rob, kan gitu ya Pak ya. Ketika kita diambil nyawa Allah, ya Rob, sebenarnya kalau untuk jiwa dan raga hamba ini diambil oleh Engkau memang pantas dan memang bukan milik aku dan bukan hak aku, milik Engkau. Persilahkan ya Rob.
Adapun kami bisa hidup di dunia ini memang ada batasan yang membatasi berapa tahun juga Engkau ya Allah. Apa yang membuat kami tidak berserah diri begitu? Cuma ya Rabb, rasanya antara dosa dengan pahala banyakan dosa. Ibadah hamba yang kami lakukan dengan yang kami tinggalkan lebih banyak yang kami tinggalkan. Ataupun kami melaksanakan ibadah tapi masih belum sesuai dengan perintah Engkau ya Allah. Itu yang membuat hamba berat ya Allah. Kalau misalkan jasad ini, ruh ini Kau ambil hak Engkau ya Allah. Cuma justru kualitas ibadah hamba inilah yang masih sangat rendah ya Rabb. Tapi ada penyerahan. Apa penyerahan tadi? Tidak merasa memiliki ini. Emang kalau misalkan saatnya kembali, memang Allah yang ngatur. Kenapa? Karena memang kami hidupnya dihidupkan, adanya diadakan, pasti ditiadakan juga, pasti akan kembali pada Engkau. Berserah ya Rabb. Cuma titip ya Allah, kan gitu ya. Semua kekurangan, keterbatasan, aib-aib hamba, ya Rabb, Engkau maafkan ya Allah, kan gitu ya. Semua keterbatasan hamba dengan kami berserah, mudah-mudahan Engkau senantiasa menuntun kami dalam zikir. Ya Allah, kan gitu ya. Kami tidak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Kami hanya bukan mengandalkan sholat, zakat, infak, umroh, haji. Enggak ya Rabb. Yang kami senantiasa ketika kami akan sakaratul maut hanya kepada Engkau. Kenapa? Siapa Engkau? Engkau itu zat maha pemurah. Engkau itu maha lembut. Engkau itu maha penyayang. Engkau itu maha pasti. Engkau itu maha pengampun segalanya. Maka kami tidak pernah ada yang andalkan dari kami, kecuali kami hanya bersandar kepada Engkau. Engkaulah zat yang maha segalanya ya Rabbana. Nah itu Pak, mudah-mudahan aib, kekurangan, keterbatasan kita itu ditarik sama Allah, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Kalau misalkan lari pada diri kita, kapan kita sempurna? Enggak. Walaupun kita ditambahkan usia 100 tahun lagi juga Pak, belum tentu tambah indah. Ya Pak, apalagi misalkan usia kita lebih daripada 100 tahun. Rempok Pak. Nyusahin yang hidup. Ya Pak ya. Nyusahin yang hidup. Mana-mana. Kan kalau kita sulit, kalau kita misalkan sakit Pak, mohon maaf. Keluarga bisa merawat, bisa setahun ini udah hebat. Udah setahun kesana udah bosan Pak. Astagfirullah. Mudah-mudahan ya Allah, kalau memang Kau izinkan untuk kembali kepada Engkau dengan pintu wafat sakaratul maut, ya kan? Jangan nyusahkan orang. Kita minta sama Allah, jangan nyulitkan orang. Biar hamba itu kalau ketika memang saatnya diambil, ya persilahkan ya Rabb. Udah begitu terus. Belajar Pak gitu ya. Nah itulah supaya kita itu jangan mangpang, jangan kalau nanti saya mati bagaimana takutnya. Nah udah lepas ini. Lepas. Siapa emang saya? Milik siapa, punya siapa? Milik Engkau ya Rabbana. Nah, itu sekarang itu dari sekarang kita udah belajar. Kalau misalkan ketika Bapak sedang tafakurnya hatinya di bawah tadi tuh. Allah, 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 ya Rabb. Kalau kami kembali kepada Engkau, kami mengandalkan sholat hamba. Nggak ada apa-apanya sholat hamba ya Allah. Sujud hamba juga bukan tidak pernah merasakan hadirnya Engkau, apalagi khusyuk. Takbir hamba nggak pernah merasakan kebesaran Engkau. Tasbih hamba nggak pernah merasakan kesucian Engkau. Maafin ya Allah, ya Rabb. Tapi aku yakin, kami sedang belajar zikir menghadirkan hadirat Engkau. Andaikan memang Engkau memberikan yang terbaik buat hamba ya Allah, izinkan hamba wafat dalam keadaan zikir. Izinkan hamba meninggalkan dunia itu, yakni ingat dengan yang punya dunianya. Izinkan meninggalnya hamba dalam keadaan menyebut asmamu ya Allah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kalau kita dibisakan begitu, Masya Allah, berserah diri, itu udah lupa semua Pak. Lupa semua urusan dunia, keluarga, kayak apa, udah lepas. Terus kemudian kan arah kita kemana kan jelas Pak. Ketika kita dibisakan zikir, illallah, semua yang besar Allah, bukan surga, bukan neraka, bukan dunia, berarti kita ke bawah hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Udah gitu. Udah gitu aja ya. Saya lihat ke belakang udah terang Pak. Ya, kalau ke sini sih masih biasa ya Pak. Subhanallah, ya Allah,
Dengan kebodohan hamba mudah-mudahan tambahkan ilmu manfaat gitu ya. Dengan segala kita ketidakhusuan ketika ibadah, mudah-mudahan berikan kekuatan khusyuk. Kemudian dengan kita kurang amanah, mudah-mudahan terjaga, terpelihara. Terus semua sesuatu yang kita lakukan manfaat buat manusia, buat diri sendiri, keluarga, apalagi buat orang lain. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita punya harta, punya sehat, punya semuanya, gampang dan mudah, ringan diajak ibadah itu ya. Dan yang terakhir, ya Allah, semua yang kami punya, kami miliki, jangan jadi beban, jangan jadi pemberat, jangan jadi masalah ketika kami menjadi kembali kepada Engkau, kecuali kami dalam keadaan husnul khotimah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususun ila walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Terus buat ayah bunda kita, buat kakek dan nenek kita, para guru-guru kita, andai tolan kita, sahabat kita, baik mereka masih hidup apalagi sudah wafat. Ya Rabbana, kami kirimkan dengan penuh kerinduan. Ya Rabbana, kami kirimkan pada ayah bunda, kakek nenek, guru-guru kami dan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Mudah-mudahan ya Allah dengan Fatihah ini Engkau ringankan, Engkau mudahkan, Engkau terangkan, Engkau muliakan, Engkau tempatkan raudhah min riyadil jannah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah Abdul dzikri ba'ala mannahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq la nahya wa la namutu insyaallah nahnu minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim 'azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Rabbana ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ilahana ya Allah anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina ya Allah mahabbataka wa ma'rifataka ya Rahman. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana ya Allah min ahlil ilmi wat taqwa min ahlil ilmi wad dzikri min ahlil khair min ahlis solihin salihat dzakirina dzakirat sajidina sajidat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudna min ahli la ilaha illallah kama fatahtaha min ahli la ilaha illallah. Nas'aluka la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana ya Allah bi futuhil arifin minan nabi wal muqarrabin syuhada wa salihin. Ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini sabbit qulubana ala ta'ati sabbit qulubana bila ilaha illallah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana bi husnil khatimah. Bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah lana abwabar rahmah abwabal barakah abwabal maghfirah abwabas safa'ah ila nabiyina nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Karim dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.